your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Come on now. Now this love is for real. You will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words. Love beyond my control, out of control. What's up? This is real love. This is real love. Say this is real love. This is real love. Oh. Come on and say, you're pulling me closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love. This is real love. In your heart, I'm found. I want you. I want you. You won't let me down. You got me. You got me. No time is for real. You will never let go. Never let go. Oh, and it's more than just words. Love beyond my control. Out of control. You're pulling me closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love. This is real love. Oh. This is real love. This is real love. This is real love. Percaya bahwa sekaligus kita merayakan hari kemerdekaan hari ini yang ke-75 bersama-sama ulang tahun dengan anak kita, teman kita, saudari kita, yaitu panggil dengan kasih, yaitu Cici sendiri. Dan percaya bahwa sampai hari ini keluarga seperti ini itu semata-mata karena Tuhan. Saya banyak kali bercerita dengan keluarga ini, saudara yang kekasih, bahwa betul-betul hidup mereka itu karena Tuhan. Untuk itu sama-sama keluarga ini mengundang kita untuk bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat rahmat Tuhan, buat keluarga di tempat ini. Saudara semuanya kita bangkit berdiri, sekaligus kita akan nyanyikan, saudara yang kekasih, memperingati kemerdekaan Indonesia. Kita angkat pujian Tanah Airku Tidak Kulupakan. Dan terdengar selama
Bapa, kami sangat bersyukur, kami sangat bersuka cita oleh karena hari ini bangsa kami 75 tahun merdeka. Terima kasih buat kemerdekaan yang Tuhan nyatakan. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga sama-sama dengan keluarga Patras Tuhan Pandayu di tempat ini, kami sama-sama bersyukur karena anak mereka Tuhan, Kristi Tuhan, hari ini genap 24 tahun.
Kami bersyukur buat umur panjang, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu, kami bersyukur buat kemurahan dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan hadir, karena saat ini kami berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya perkara ajaib terjadi. Engkau pakai semua kami yang terlibat dalam pelayanan, worship leader, singers, pemusik, hamba firman-Mu Tuhan, semua kami jemaat-Mu Tuhan. Oh, kami mengalami Bapak pengurapan yang baru, dan Bapak kami percaya kami akan mengalami sesuatu yang ajaib karena kehadiran Tuhan. Biar ibadah kami, ibadah ucapan syukur pada hari ini Bapak, hanya jadi dalam nama Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kita tetap berdiri Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita tetap bersukacita, bersukaria karena hari ini hari yang hebat, khususnya bagi Cici Christine genap usia 24 tahun. Haleluya. Oke. Mari semuanya kita mensyukuri rahmat yang Kau beri kakiku. Ayo kita melompat. Sebab rahmat-Mu banyak lagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan. Kasih sepercuma, bersyukurlah kepada Tuhan.
di tempat ini, amin. Tidak ada yang lain, hanya Engkau yang terbesar Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Yesus terbesar, Kau terbesar dan mulia, dapat semua senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Kau ada dalamku. Tuhan, ku angkat tangan, ku memuji, Tuhan bersuaraku bernyanyi, karena Kau ada dalamku. Tuhan, mari menari, memuji, ungkapkan sukacita di hatiku. Saat ini sebenarnya saya tidak tahu apa yang mau saya ucapkan, saking speechlessnya dengan kebaikan Tuhan. Tentu saja ada begitu banyak hal yang Tuhan perbuat dalam hidup saya. Pertama-tama saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Allahku yang memberikan berkat yang paling mahal, yaitu keselamatan. Dan anugerah itu telah saya terima secara cuma-cuma dan saya bersyukur. Dan kedua, saya berterima kasih kepada Tuhan karena saya boleh ditempatkan di tengah-tengah keluarga di tempat ini. Kepada papa dan mama yang sudah selama ini 24 tahun membesarkan saya, mendidik saya, dan kepada adik saya juga yang senantiasa memberikan support. Memang ada banyak kekurangan setiap keluarga dengan sifat-sifat uniknya tersendiri, tapi kalau saya disuruh memilih, saya akan tetap memilih keluarga ini. Dan selanjutnya saya mau menceritakan sedikit bagaimana kebaikan Tuhan. Jadi 2 tahun lalu itu saya baru selesai kuliah S1, ambil ekonomi di UPH Tangerang. Dan setelah lulus kuliah, itu saat-saat dimana semua remaja galau mau ambil karir
karir, mau pilih jurusan, mau ambil lanjut S2 di luar negeri atau mau kerja dulu di Jakarta. Dan saya tanya Tuhan, Tuhan bersuara lewat suara hati saya yang sangat kuat. Dia bilang, balik ke Manado, bantu papa dan mama. Jadi maka pulanglah saya, dan saya boleh ada sampai hari ini di tempat ini bersama Bapak Ibu Saudara. Dan kita sama sekali tidak tahu kalau corona mau datang tahun 2020 toh. Kalau saya pikir-pikir, kalau saat ini kita misalnya masih sementara ada di luar negeri atau ada di Jakarta, mungkin akan sangat ribet, karena sekarang pandemi ini kan semua negara berlomba-lomba untuk memulangkan WNA-nya, urus masing-masing. Dan itulah saya merasakan salah satu pertolongan Tuhan. Kalau saya lanjut kuliah saat itu juga mungkin akan ribet dari sisi dokumen, dari sisi imigrasi. Namun Tuhan memilihkan yang terbaik buat saya. Mungkin ke depan nanti ada rencana-rencana untuk keluar lagi, tapi menunggu situasi ini reda gitu. Dan saya percaya semua yang Dia rencanakan buat hidup saya adalah baik adanya demi kebaikan saya. Mengakhiri kesaksian yang singkat ini, saya akan membawakan sebuah pujian, Through It All. Lagu ini bercerita tentang bagaimana kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Dia ada dan Dia selalu akan menyertai sampai kapanpun. You are forever in my life.
Didampingi sama-sama berdiri. Mungkin ada sampaian, ada apa sesuatu yang mau dibilang. Oke? Mama. Terserah mau bilang apa. Nanti kalau sudah di depan sudah mau bilang. Jadi 24 tahun yang lalu dia lahir. Yang lahirkan bukan saya. Jadi mama yang merasa bagaimana melahirkan ini anak 24 tahun yang lalu. 24 tahun yang lalu teringat waktu Kristi mau lahir itu, lahir sesar waktu itu, Dr. Edi Suparman. Rumah sakit Kirana. Terus dokter bertanya, ini sesar ini bisa pilih tanggal. Sebenarnya dia kayaknya belum 17 Agustus. Cuma dokter suruh pilih tanggal. Pada waktu itu jadi karena sudah ingat 17 ya, udah 17 cuma sekalian. Apa lagi terus? Jadi selama di TK, SD, SMP dikawal terus. Minggu pulang. Selama 20 berapa tahunnya sampai SMA itu saya selalu mengantar ke sekolah dari TK, SMP sampai SMA. Soalnya mukanya sama muka mami, tau mama ini, tau? Persis. Apa lagi? Oke. Mungkin ada yang mungkin dulu bagaimana cincin, ada yang punya, nggak apa-apa. Ada gerak-geri atau caranya yang lucu-lucu, mungkin dia contohnya bawa bantal, cium-cium, ada kan lain kali kan begitu. Dia takut bulan. Kalau mainnya, kalau di waktu bulan terang, kau bilang itu bulan, dia takut di kelam sebab belum aku. Kok bulan tak kau ya? Makanya dia buka sampai bulan terang. Jadi ada harapan dan doa kami tahun-tahun depan kalau sudah penuh, sudah tidak begitu berbahaya di keadaan, mungkin nanti beliau akan mau lanjut S2 di luar negeri atau itu. Jadi memang masih ada satu tahap untuk, karena masih muda 24 tahun, jadi kami berdua memang berupaya untuk semaksimal mungkin dapat memberikan pendidikan berkualitas untuk kedua anak kami oleh karena kemurahan Tuhan. Demikianlah sebuah kata-kata yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Iya. Lebih lagi di hadapan Tuhan, sebab Tuhan itu sangat baik.
bersyukur. Kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Menyembah Engkau Tuhan. Haleluya.
kami bersyukur sore hari ini Tuhan. Lalu kami terkumpul di sini, kami sama-sama bersukacita. Dan tiba saatnya kami mau dengar firman. Tuhan, bersihkan tanah hati kami, supaya setiap firman yang akan kami dengar boleh tertanam, bertumbuh, berbuah, dan jadi rema dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, supaya lampu tidak mati pada saat kami sementara mendengar firman. Mengucap syukur untuk kenyataan Tuhan. Terima kasih. Baca firman, merenungkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sana jangan, kalau salah kita kasih belakang. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang menyertai saya. Kita minta kita bersyukur, terima kasih Enci di sini memberi kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Yang kita ada rasa takut, gugup, karena biasanya kita berbicara di banyak orang. Iya, tapi sore hari ini diberi kesempatan, jadi saya berterima kasih untuk itu. Hari ini hari kemerdekaan, bertepatan dengan hari kemerdekaan ini anak Kristi berhari ulang tahun. Galatia pasal 3 ayat 5 ayat 2 ayat 13 ada bilang, coba baca Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terima kasih. Jadi hari kemerdekaan ini kita dinasihati supaya jangan mempergunakan ini kemerdekaan, kebebasan untuk hal-hal yang negatif, untuk berbuat dosa, tapi untuk melayani seorang dengan yang lain dengan kasih. Amen. Dan keluarga di sini sudah mempraktikkan ini, khususnya anak Kristi di tengah kemerdekaan secara fisik, bangsa negara merdeka genap 75 tahun. Dan di rumah ini dia boleh merdeka, dia boleh keluar ke sana kemari, tapi tidak melakukan hal-hal negatif, tapi dia melayani pada orang semua, dia undang, melayani dengan kasih. Dan memang kemerdekaan itu kalau mau dipertahankan itu agak gampang merebut. Tapi mempertahankan ini yang susah, ya. Jadi kalau merebut agak mudah mungkin, sekalipun itu ada darah keringat dari para pahlawan, termasuk dalam kehidupan kita berumah tangga. Gampang, sama dengan berumah tangga, gampang. Mau kawin gampang. Cuma mau jalani ini waktu kawin ini, ya. Mau jalani dan ini rumah tangga ini tidak semudah orang mengucapkan. Dulu kita tahu kalau mau jadi begini kita hidup rasanya nggak mau kawin, tapi ya so jadi begitu aja. Iya. Jadi memang hidup ini so begini no. Cuma bagaimana orang mau jalani hidup dalam hal yang so merdeka ini supaya orang mau hidup di dalam Tuhan dan tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan setiap kita. Nah, sekalipun kita merdeka, tapi ada satu hal di hati ini belum merdeka. Ya, mungkin banyak perkara orang so merdeka, tapi ada satu perkara yang orangnya tidak merdeka, yaitu kekosongan di dalam hati. Karena pendiri gereja bernama Adrianus, dia bilang, setiap hati manusia ada DP kosong.
Dan itu tidak bisa diisi oleh apapun juga. Makanan enak ini boleh bikin puas, istri cantik pun ini boleh bikin puas. Dan kekosongan ini hanya boleh diisi oleh firman Tuhan itu sendiri, supaya kita jadi puas. Oleh sebab itu mari jadi momentum hari ini, jadi peringatan firman Tuhan pada sore hari ini, supaya kita puas. Dengan adanya kita puas dengan firman, kita akan pulang tidak sebagaimana kita datang. Terjadi perubahan, ya. Bukan berubah itu muka, bukan, tapi berubah itu kelakuan. Sifat yang tidak bagus mau dirubah ini. Jadi hati yang kosong ini terisi oleh firman. Dan firman Tuhan pada sore hari ini kita akan baca sama-sama dari Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Bahasa kuatnya. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami Ya. menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Saya ulangi. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini doa Musa, dan kata-kata dalam firman ini saya bagi dalam dua bagian. Yang pertama yaitu menghitung hari, kedua kata bijaksana. Nah, orang yang suka menghitung hari-hari hidupnya pasti dia jadi bijaksana. Amin. Baca Imran, telinga banyak dengar, mata banyak lihat, mulut banyak bicara. Sementara Tuhan masih izinkan, masih hidup, masih boleh bicara. Kita percaya, kalau orang yang suka dengan firman, satu waktu dia mau kita lihat, iya, mau tuli lah, banyak suka dengan firman. Kita percaya ke sana, kita percaya itu. Dan orang tidak suka memperkatakan firman, satu waktu Tuhan akan izinkan dia jadi wow, atau mungkin dapat stroke ringan, seni mulai bicara dia. Iya dong. Kenapa? Yang suka dalam bicara firman. Jadi Tuhan izinkan. Jadi kalau saudara tidak suka bicara firman, lalu nanti sebentar besok lusa pun dapat stroke, wow, itu di petani. Jadi lebih baik dari sekarang jo, bercerita firman, bercerita itu Tuhan lebih baik, ya kan? Daripada nanti so di rumah sakit, datuk orang petamang di sawang jauh sana, lebih hormat perbuatan, jangan jaga bicara jahat orang, ya kan? Jangan jaga hina orang, jangan sosere orang, ya. Nah, tapi suka menolong orang, karena mau hormat yang perbuatan, ya. Orang kan sudah dikasih talenta masing-masing, dan talenta itu orang tanggung jawabkan. Mungkin kita dapat talenta cuma satu toh, mungkin ya, kita mesti kembangkan, mesti jadi dua ini talenta. Buat saudara untuk memberitakan, karena celakalah kita apabila kita tidak memperkatakan firman, orang lain tidak menyaksikannya. Paulus bilang celaka bagiku apabila aku tidak memberitakan firman. Begitu. Jadi kita takut mau celaka. Jadi waktu Paulus bilang mau kena iyo. Jadi bagus khotbah tidak bagus. Saya mau berusaha, ya, untuk berkhotbah sampai pada finish. Ya. Karena saya ingat ada satu orang pelari, DP nama John Stephen Alcari. Dia dari Tanzania. Waktu Olimpiade di Meksiko, dia itu jatuh pun DP kaki luka. Jadi biar luka dia masih mau lari. Orang bantah dia, dengan keren tijo, sudah jo mau larinya, mau dapat juara ngana. Jadi semua ada beberapa orang masuk finish, dia setengah jam setahu baru masuk finish.
Jadi ada wartawan tanya Pak ini John Stephen Al-Kari jurnalis Tanzania. Siapa ngana Pak jalan terus berusaha mau pasar lari, sedangkan ngana seluka dengan ngana dapat juara. So pasti ngana dapat juara karena ngana pegang seluka ada jatuh. Lalu ini John Stephen Al-Kari bilang, kita ditugaskan oleh negara dari Tanzania bukan untuk memulai suatu pertandingan, tapi untuk mengakhiri suatu pertandingan. Jadi puji Tuhan, sekalipun dia terlambat masuk finish, dia dapat juara, yaitu juara terakhir. Jadi biar terakhir dia juga juara karena sampai di finish. Jadi saya termotivasi sama bicara dengan jangan marah, jangan tanggapi negatif, tanggapi positif. Karena orang tua punya rencana buat anak yang masa depan yang penuh harapan. Apalagi Tuhan berencana keselamatan di bawah kita. Jadi dengar itu nasihat dan terima didikan. Mungkin seringkali kalau terpaksa Pak mesti tampilin salah-salah, terima. Iya. Ada terima didikan Ya. Terima didikan. Dengarkan nasihat dan terimalah didikan. Itu terus. Supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nah itu. Jadi kalau suka bijak di masa depan, termasuk orang ini semua, dengan itu kalau orang mau kasih nasihat, apalagi orang Sonambo Putri rupa kita ini dengar wanita kita. Kalau kita mau nasihat, iya. Tapi tidak semua orang yang suka dengar. Cuma kita memaklumi orang yang tidak suka dengar, kita anggap dia tidak bijaksana. Karena kalau dia bijaksana, dia mesti dengar loh. Begitu. Jadi terima didikan dengan itu nasihat. Mungkin kata-kata orang lain karena orang kurang menyenangkan. Mungkin maksud baik tapi penyampaian. Cuma tadi kan katanya itu ada tele yang orang pasti ada payu ini hari itu buat siapa? Kenapa kamu datang? Karena kita ada cara katanya yang baik-baik pun ini ada. Kata Tuhan kita mau berhormat sama Tuhan. Main enggak? Ajo, sedap nang. Oh kalau kita nyetak berdoa, kita nak bicara lebih kita mungkin tadi. Karena kita bicara di alun yang malah di kasar. Cuma di satu sisi kita, ya kita yang bijaksana bisa banget. Jadi sabar itu, bijaksana itu identik dengan kesabaran. Jadi tolong butuh kesabaran. Banyak perkara kalau nyata sabar bisa gagal, dan sukses itu salah satunya ada hasil dari kesabaran. Yang terakhir, orang bijaksana adalah orang yang suka bersyukur dalam semua perkara. Orang bijaksana adalah orang suka bersyukur dalam semua perkara. Jadi disusah, disenang, disakit, disehat, susah, miskin, menderita, mengucap syukur. Iya. Kalau perlu sampai sakit gigi mengucap syukur. Iya. Orang tanggal 11 Juni tahun ini baru 2 bulan lebih ini kan orang di rumah kasihan tabaka, ya habis. Cuma sisa itu loyang, tuh ember-ember di dapur, kompor itu tak sisa. Tapi baju, buku semua habis. Tapi kita hanya nak terasa begitu susah nanti itu rumah tabakan. Bukan kita hanya tak rasa rugi atau bagaimana. Cuma pada waktu kita sadar sampai di rumah, kita mau masuk rumah, alias pasar itu api, kita ingat itu cucu sana, ini cucu cerewet sana. Dia ada di dalam rumah waktu kita ada kesettingan laka. Jadi kita berpikiran, kesian Tuhan, tapi cucu tabakan ini bagaimana ini dia? Begitu orang datang, kok itu air kok ada di luar? Nah, di dalam hati tabakan dia semuanya ada apa?
Yang penting tidak ada korban jiwa. Makanya di satu sisi kebakaran itu kita juga rasa itu ya, sedih, kebakaran. Tapi kita bersukacita, kita bersyukur kepada Tuhan. Ini kejadian ini tidak sampai membawa korban dan orang sehat-sehat sekarang. Dan itulah Tuhan punya cara ya. Orang kasihan orang rumah kalau dianggap gubuk boleh. Kok sekarang Tuhan taruh di orang ada kasih pinjam itu rumah rupa istana sampai ada ini bagus. Iya. Kalau mau nih anak percaya boleh tanya Pak Bos, ada karyawan Gunung Karmel 2-3 kali tak orang gigi. Cukup besar, cukup bagus ukuran kita. Biasa jika tidur kasihan di sana di Pitate. Mabuk tidur di Gonopo di Tampurung kok ini dapat ini kamar ada AC, WC kamar mandi semua di dalam. Leks. Itu. Jadi rasa-rasa kemainkan Tuhan bebai dan dari gubuk pindah ke istana. Jadi Tuhan siapkan. Kenapa begitu? Karena kita melakukan firman Allah. Jadi kita mendahulukan Tuhan, Tuhan juga mendahulukan kita. Kalau orang tahu mengasihi Tuhan, apalagi Tuhan. Tuhan Yesus mati di kayu salib karena kasih. Jadi orang ini semua sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Yang jadi pertanyaan, orang ini sebagai orang-orang yang ketebusan Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus, diampuni, disucikan dosa, orang menjadi ahli waris surga. Nah, sebagai orang-orang surga, apa yang orang buat? Maka tadi saya katakan, orang ini harus wajib menjadi orang bijaksana. Karena orang ini orang surga, no? Jadi soni boleh bakalai mulu, ya apalagi bakalai fisik, bicara semulai teater, tidak usah bicara orang lain kekurangan, iya. Itu sampo itu talumbu lamu so ini boleh orang kesulitan no. Nanti kalau sepantar tasengok di motor atau apa sudah salahnya orang surga ampuni jangan pada orang. Jadi orang mau belajar ya? Belajar mengampuni. Jadi dari tempat ini pada kesempatan ini, kalau kita boleh kasih tahu harus orang hidup baik-baik, setia-setia, tekun doa, tekun berbuat baik, tambah itu kebaikan sebagaimana awal-awal tadi saya katakan, sehingga semakin hari orang semakin baik. Karena hidup ini bagaikan oto, naik gunung, haleluya, turun gunung, puji Tuhan, masuk jurang, amin, ya kan? Oh itu. Orang jangan berpikir mau hidup lama. Makanya kok jaga bilang dong Tuhan Yesus kalau cepat datang sekarang bagus loh. Karena orang masih panas-panas tuh suka panas. Jadi tak ada bagus itu deh. Karena kita kalau ada doa kita nih mau Tuhan Yesus cepat datang. Kalau saya ada doa baru kita bilang Tuhan datang juga kasih aku salah ini. Iya. Jadi kalau mereka ini hidup santai jo, ya. Tidak usah buru-buru dah, buru-buru mau kawin, buru-buru mau pulang, biasa-biasa aja. Itu jangan sombong rohani, mentang-mentang so tahu firman, baca-baca firman, mau tegur so tidak dengar, tidak tegur orang Baroko. Dia bilang, friend, sudah cuma Baroko Dia tanya pak kita DP ayat no. Kok di mana DP ayatnya boleh Baroko? Saya bilang sudah jangan ambil jangan sampai untung. Yang penting kita setegor karena itu ada tulis pak di DP reklam itu ada kanker di sini. Kalau bang DP ini, iya. Dan kalau kita sudah kasih nasihat begitu, kita punya kebanggaan. Kenapa? Kita mendapat pahala dari Tuhan. Dan kita merasakan itu dia pahala itu dia. Beberapa hari lalu. Bayangkan sampai 3 orang kasih doi pak kita nih. Kasih doi pak Leli. 3 orang ini cuma satu kita kenal. Kita satu nyanda terlalu kenal, nyanda akrab nama gitu. Tapi ada suruh antar doi mau kasih pak kita. Kita nak minta doi pada orang. Makanya hidup ini begitu kasih bagus, pasti ada orang antar doi pada orang. Amin. Iya toh?
Karena kalau orang memperhatikan Tuhan, Tuhan tahu orang kekurangan. Itu, dan Tuhan akan penuhi apa yang orang perlukan. Iya, karena orang Tuhan, Tuhan yang atas kakar. Cuma bagaimana orang kok hidup ini dia mau jadi baik dan jahat itu terserah pada orang, bukan terserah pada Tuhan. Jadi bikin jo baik-baik ini hidup, sabar-sabar jo, ya, setia-setia. Saya jaga bilang setia dalam ketekunan dan tekun dalam kesetiaan. Saya percaya kalau orang melakukan firman dalam hidup sehari-hari, maka orang berbahagia. Kalau nak mau percaya boleh no coba tiap pagi baca firman, semua tidur renungkan firman, ya hampir siang bangun menyanyi menyembah Tuhan. Kita percaya no, jadi lebih bagus karena ini janji no. Yesaya 48 ayat 18 bilang, Yesaya 48 ayat 18 bahasa Tuhan. Yesaya 48 ayat yang 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Amin. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Dia itu firman, janji firman. Kalau orang hidup ini dah memperhatikan firman, melakukan firman, maka damai sejahtera bagaikan aliran air sungai itu tali jengki yang tidak pernah kering biar musim panas. Amin. Mengalir. Dan bukan cuma kebahagiaan, bukan cuma damai sejahtera sukacita, tapi kebahagiaan. Kebahagiaan bagaikan gelombang air laut. Dia punya riak. Orang sangat bilang, kita selalu bilang pihak dirorongnya, tawe edone. Ya, itu kebahagiaan. Nah itu kita merasakan. Memang dalam rumah tangga ada percecokan, bukannya ada waktu kita salah paham. Tapi selalu Tuhan kasih jalan keluar, sehingga bahagia itu menjadi bagian orang. Bukan cuma sukacita apa segala macam, bahagia itu menjadi orang berbahagia apabila orang melakukan firman. Berarti di balik kata ini, kalau orang tidak memperhatikan firman, maka kecelakaan, pertengkaran, permusuhan akan jadi dalam hidup saudara dan saya. Tapi saya percaya semua yang hadir sore menjelang malam ini yang dengar firman, supaya bisa merubah, menambah wawasan. Jadi orang mau pulang tidak sebagaimana orang datang, tidak sebagaimana orang mau pulang. Terjadi perubahan, terjadi restorasi, bukan berubah muka, tapi berubah orang sifat-sifat yang bagus. Saya percaya itu no. Tuhan Yesus memberkati kita, tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman. Firman-Mu menghibur kami, menguatkan kami. Mohon Tuhan memberi kekuatan ekstra dalam hidup kami untuk kami melakukan firman setiap hari. Berkati kami semua yang hadir sore hari menjelang malam ini Tuhan. Bungkus kami semua tidak terkecuali dengan kuat kuasa darah Yesus, sehingga kami terlindung, terpelihara, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tangan dulu untuk firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat hamba Tuhan Pak Jo yang sudah menyegarkan kita dengan firman Tuhan. Semuanya diberkati, amin. Coba lihat kiri kanan, muka belakang, kita begini bijaksana. Oke? Amin. Amin. Bijaksana. Saat ini kita akan berdoa untuk anak yang terkasih, putri yang cantik, Cici. Kami persilakan untuk maju ke depan, Bapak Victor berdoa. Mungkin didampingi oleh orang tua. Sebelum kita berdoa, firman Tuhan yang tadi disampaikan itu menjadi doa kita dan kita akan nyanyikan pada saat ini. Amin.
Ajaraku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Haleluya. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku Tuhan, ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Oh, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku puji Kau, ku puji Kau Yesus Tuhan, ajar aku. Oh, Yesus Tuhan. Itu doa kami Bapa. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat hati, angkat suaramu. Sembah Tuhan. Ajar kami Yesus. Oh, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari kami supaya kami menjadi bijaksana. Haleluya. Kami sembah. Ajar kami Amin. Ajar kami. ajar kami Tetap berjalan di dalam rencana-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami percaya kalau Kristi Patros genap 24 tahun. Sekali lagi kami mau katakan, itu karena anugerah Tuhan, itu karena kasih karunia, itu karena rahmat-Mu Tuhan. Kami percaya rahmat Tuhan baru setiap pagi, baru setiap hari. Pagi hari ini Bapak, sore hari ini kami mau katakan Tuhan, Kristi Patros adalah biji matanya Tuhan. Kristi Patros adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Dan kami percaya rancangan Tuhan buat Kristi Patros adalah
damai sejahtera. Amin. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Ya. Rancangan Tuhan buat Kristi adalah masa depan yang penuh harapan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, dan kami terlalu yakin seperti Daud Tuhan, Engkau pakai Kristi menjadi pemazmur, menjadi penyembah yang Engkau urapi Tuhan, sehingga Bapa lewat hidupnya banyak orang bertobat, nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau katakan Bapa, kami berkatakan Mazmur 112, karena papa mamanya takut akan Tuhan, maka Kristi menjadi generasi yang perkasa, generasi yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kristi Bapa, Engkau siapkan Bapa untuk menjadi pemimpin Bapa, karena lewat hidupnya Bapa orang melihat Kristus yang hidup, bukan Kristi yang hidup, tapi Kristus Yesus Tuhan yang hidup. Sehingga lewat hidupnya Bapa, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dimasyhurkan. Kami sangat meyakini Kristi bukan cuma menerima umur panjang, tapi Kristi juga sudah menerima hidup yang kekal dari Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sediakan yang terbaik buat Kristi, yang tidak pernah dia lihat dengan mata, yang tidak pernah dia dengar dengan telinga, yang tidak pernah timbul dalam hatinya. Itu semua yang Tuhan sediakan buat Kristi, karena Kristi patras mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau katakan Tuhan melindungi dan memberkati Kristi. Bahkan Tuhan mengajarkan wajah Tuhan kepada Kristi, melimpahkan kasih karunia Tuhan buat Kristi. Kemanapun Kristi pergi dan berada, penyertaan Tuhan sempurna. Keluar masuknya Kristi dijagai dan ditunggui oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Saat ini Cici akan memasangkan sebuah lilin yang ada lilin di sini. Ini lilin atau apa ya? Ada penghormatan di sini. Cici menghormati. Saat ini Cici akan memasangkan lilin. Lilin ini menandakan suatu terang, dan biarlah Cici menjadi terang bagi banyak orang di sekelilingnya Cici sendiri, dan nama Tuhan dipermuliakan oleh hidupnya. Amin. Foto dulu, nanti pasang lilin. Oke. Saat ini Cici akan memasangkan lilin. Kita hitung 1 sampai 100 boleh? Hitung sampai 3. Oke? Oke. 1, 2, 3. Oke. Kalau nyala B itu oman P macis. Oke, terus. Oke. Oke. Kita tiup lilin bersama dan kita hitung sampai 3, dan awas orang tua, adik bisa merapatkan tiupannya ke lilin, dan Cici yang meronjok. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita.
Amin. tak berkesudahan kasih-Mu, dan tak berkesudahan semua rencana-Mu indah dalam hidup kami. Amin. Kami mengangkat tangan dan memberkati Tuhan. Yerusalem, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami terdiri di gerbang-Mu, hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan Yesus Kristus yang kasih dan kuasanya tidak berubah kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kami berdoa untuk semua bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, Tuhan. Kami percaya rencana-Mu bukan rencana kecelakaan, tapi rencana yang mendatangkan damai sejahtera untuk seterusnya dan selama-lamanya. Itu sebabnya kami hanya melihat kasih setia Tuhan di dalam Yesus Kristus yang akan terus berlangsung atas dunia ini. Dan teristimewa kami berdoa untuk Indonesia yang hari ini 75 tahun merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus. Biar Tuhan melawat negeri kami dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari Sion untuk seterusnya dan selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan untuk suku-suku bangsa yang ada dimanapun berada. Biarlah kami terus menikmati kekuatan kesehatan di dalam Engkau, karena kami Indonesia ada di mata-Mu. Berkati negeri kami Tuhan. Kami tidak akan melihat wabah ini menjadi sebuah kerusakan untuk Indonesia, tapi kami melihat kesempatan yang Engkau akan berikan bagi negeri kami, negeri yang jaya, yang makmur berdasarkan kasih Yesus Kristus yang tidak berkesudahan. Terima kasih Tuhan, hari ini anak kami Kristi dipertambahkan usia yang ke-24. Kami percaya hari ini Tuhan kami telah menghitung hari dan yang mendapatkan hidup yang bijaksana. Itu sebabnya kasih karunia Allah terus mengerjakan dalam hidupnya, dan damai sejahtera terus akan menyertai dia dalam langkah-langkah selanjutnya. Terima kasih Tuhan buat kekuatan kemurahan yang Kau berikan kepada kami sebagai orang tua untuk dapat melaksanakan tugas kami dengan baik. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk cuaca yang baik di mana kami berdiri di tempat ini. Inilah Sion bagi kami, di mana Engkau telah memurnakan kepada kami sebuah tempat untuk kami dapat membangun mezbah di tempat ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu ya Tuhan Yesus. Di setiap kami yang datang di tempat ini tidak ada satupun yang tidak jumpa Engkau, karena kami telah mendengarkan firman-Mu betapa kami harus menghitung hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Itu sebabnya urapan yang bertambah-tambah turun atas Bapak Evangelis John Tiho. Dan secara khusus kami berdoa untuk keluarga Tiho Mendaki. Engkau pakai keluarga ini menjadi terang Tuhan, menjadi garam di dunia ini. Di usia mereka yang semakin lanjut ini Tuhan, kami percaya kasih setia Tuhan tidak akan pernah berkesudahan atas hidup mereka. Dan terima kasih buat pelayanan yang telah Engkau percayakan juga kepada Bapak Pendeta Victor Donggala yang Tuhan kirim untuk mendampingi hamba-Mu yang sangat terbatas ini dalam segala hal untuk melaksanakan tugas yang besar yang berat di akhir zaman ini. Biar kiranya Tuhan kami terus ada di hadapan-Mu dan mata-Mu terus kami dapat menikmati kasih dan kemurahan-Mu. Tinggallah saatnya kami akan berpisah dari tempat ini. Berkati kami Tuhan sebelum kami akan berpisah dari tempat ini. Mari saudara kenakan tangan-Mu dan terimalah berkat. Katakan amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus mengharapkan wajahnya dan memberimu engkau damai sejahtera mulai hari ini, malam ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang yang menjemput para salisannya. Semua ini berkati, sama-sama katakan haleluya.